Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Dan ini saya berterima kasih kepada murid-murid saya ya yang sudah memberikan sebuah masukan dan memberikan sebuah motivasi lagi karena mereka menyuruh saya untuk membuat sebuah video pembelajaran ya, karena mungkin di kelas tidak kondusif atau banyak kekurangan ya, banyak belum ada LED, belum ada, dan spesifikasi eh, komputer kalian beda, laptop kalian beda karena membawa laptop sendiri-sendiri, dan tentunya versi Windows yang berbeda juga. Jadi di sini kita mulai belajar pelan-pelan ya teman-temanku atau murid-muridku, siapapun bisa melihat, kelas 7, 8, 9 juga bisa melihat, umum juga bisa melihat. Oke, yang pertama-tama kita lihat ya modul yang sudah kita bagikan atau yang sudah kalian print atau fotokopi. Yang pertama kali untuk bab awal itu pengenalan website dan HTML dasar. Apa sih apa itu internet dan website? Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh dunia. Dengan internet kita bisa saling bertukar informasi melalui berbagai layanan. Salah satunya adalah website. Website adalah sekumpulan halaman yang dapat diakses melalui browser dengan menggunakan alamat tertentu atau URL. Sebuah website biasanya disimpan di server, lalu diakses oleh pengguna atau klien menggunakan browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Tools yang dipakai, nah ini adalah alat tools atau alat yang dipakai. Yang pertama itu browser, aplikasi untuk membuka website atau Google Chrome. Yang kedua itu kode editor atau aplikasi untuk menulis kode, misalnya VS Code, Sublime Text, atau Notepad++ atau Notepad yang sering kita gunakan ya. Habis itu folder project, tempat penyimpanan semua file website, HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan lain sebagainya. Oke, di sini kita pelan-pelan ya belajar tentang apa itu sih website dan apa itu HTML dasar. Ini pelajaran yang sangat menarik ya untuk kalian murid-muridku kelas 7, kelas 8, kelas 9 bisa aja belajar. Untuk yang pertama, kalau kita ingin belajar TIK atau IP, itu yang paling utama itu kalian harus bukan mengerti, belajar. Yang pertama itu adalah bahasa Inggris. Kenapa kok kita belajar bahasa Inggris? Karena banyak tutorial atau komunitas banyak itu berbahasa Inggris ya. Kalau kalian ingin mencari informasi atau belajar lagi, itu bahasa Inggris kalian harus bisa. Bukan bahasa Inggris secara formal atau teori gitu loh. Yang penting kalian tahu, paham artinya, udah cukup, sesimpel itu. Dan yang kedua adalah matematika. Nah, ini kenapa dasar yang pertama bahasa Inggris dan yang kedua matematika. Kenapa ada matematikanya? Karena matematika ini adalah sebuah pelajaran tentang logika, tentang penalaran, tentang cara atau struktur menyelesaikan sebuah masalah atau sebuah angka. Contoh 1 tambah 1 itu caranya gimana, harus urut
Nah itu di situ itu sebenarnya di semester 1 mata pelajaran umum TIK atau IT itu ada, yaitu berpikir secara komputasional. Itu kalian bisa baca-baca lagi di LKS-nya atau di modulnya. Itu kalian bisa belajar di sana. Nah, di situ kita udah tahu ya kalau kita itu harus bisa belajar bahasa Inggris, matematika sebagai penalaran logis, dan yang ketiga itu ya tadi itu dasar-dasar dari mata pelajaran umum TIK atau IT, informatika. Loh, kenapa kok kita harus belajar bahasa Inggris? Karena seperti itu kita harus mau nggak mau mengikuti tutorial dari contoh. Kalau kita belajar website itu kita harus mengenal situs W33 ya. Kalian bisa cari di website kalian ya, di ini namanya Google Chrome. Oke, sebagai pengantar kalian di sana banyak banget ya, karena di sekolah saya ini sekolah yang bisa dikategorikan tertinggal karena kita itu di desa ya. Jadi yang pertama ini kalian harus tahu, ini yang bergerak ini yang saya gerakin. Nah, ini yang saya gerakin ini, yang ada slide areanya ini namanya pointer ya. Pointer yang digerakkan oleh mouse namanya ya. Itu namanya pointer. Nah, di sini di pointer ini atau mouse ini ada klik kanan dan klik kiri. Kalau semisal kita klik kanan, dia akan ada reaksi seperti ini. Kalau kita klik kiri, dia tidak ada reaksi kecuali kita klikkan ke sebuah folder. Nah, ini adalah folder ya. Ada kuning-kuningannya, ini folder. Kalau ini namanya file. Kita bisa membukanya kalau kita klik kiri 2 kali, klik gitu. Langsung keluar modulnya, notepadnya. Nah, habis itu kita udah tahu ya fungsi dari mouse ya. Kalau kita gunain mouse seperti ini nih, ini adalah namanya mouse, perangkat keras, ini mouse. Nah, kalau kalian pakai laptop itu ada yang namanya mousepad ya. Kalian harus tahu mana klik kanan dan klik kiri. Itu biasanya kalau klik kiri itu di sebelah paling bawah sendiri, sebelah kiri itu klik kiri. Nah, kalau yang paling bawah sebelah kanan itu klik kanan. Kalian tinggal, kalau laptop sekarang yang versi model baru itu biasanya cuma di touchpad ya. Jadi cuma di touch doang gitu ya, diklik gitu. Nah, coba kalau kalian udah bisa buat kayak gini di desktop kosong ini Windows, kalau kalian klik kiri itu akan muncul view, sort atau refresh. Nah, kalau kalian klik kanan itu tidak muncul apa-apa kecuali kalian geser ke file-file ini ya, ke file-file ini atau folder. Oke, paham? Kita lanjut lagi. Ini kita buka Chrome ya. Chrome yang ini kalian bisa buka, klik 2 kali, nanti dia akan muncul, kalian tinggal pilih. Oke. Nah, ini kalau saya ini langsung Chrome. Ini namanya di sini ada Chrome. Chrome itu termasuk browser atau peramban bahasa Indonesianya. Nah, kenapa sih Pak kita buka W33 school? W3 school. W3 school lah ini. W3 school ya, nanti ketik kalian gini W3 school. Nanti ini dibuka. Ini harus butuh koneksi internet ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang namanya HTML, kalian klik saja dulu. Klik. Ini untuk tambahan tutorial aja ya. Kalau kalian sudah buka ini hanya tutorial pembelajaran doang. Nanti prakteknya nanti ya.
Kalau kalian udah buka ini sebagai tutorial. Kita minimize, ini namanya minimize ya. Ini coba liatin pointer saya. Kalau kalian ingin lihat pointer itu di nah ini saat ada nih pointer, ini namanya yang putih-putih ini pointer ya, jangan lupa ya. Ini minimize tuh ada restore down, ini close. Kalian pencet minimize, ini namanya minimize ya. Yang step ini minimize, ini restore down, ini close. Kalian pencet minimize, dia akan menyimpan di sini jendela aktif. Ini namanya desktop ya. Ketika kita ingin membuat sebuah folder, kita buat folder dulu. Nah, cara belajar buat folder itu yang pertama klik kanan, ini ada tulisannya new, kita buat folder. Nah, ini terserah kalian namain apa yang di sini, yang ada birunya ini. Nah, ini tinggal ngetik saja. Contohnya pembelajaran kelas 8 terus, atau kalian kelas 8, kelas 7, 8, 9. Lalu pencet enter boleh, atau klik pointer di sembarangan. Klik kanan, klik kiri pointer ini di sembarangan. Klik. Nah, coba kalian buka, klik 2 kali, klik. Nah, kalian ini minimize ya, ini maximize. Kita pencet maximize biar ini memenuhi desktop. Nah, gitu ya teman-teman. Setelah ini kalian cek semuanya, anak-anakku, murid-muridku, cek di sini. Kalian cek dulu yang di PC ini, kalian coba cek untuk mengecek versi Windows kalian atau edisi Windows kalian dengan cara klik kanan, lalu pencet properties, klik kiri. Nah, di sini akan muncul spesifikasi dari PC atau laptop kalian. Kalau kalian scroll itu menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan ini. Nah, scroll ke atas ke bawah, itu namanya scroll. Oke. Atau kalian bisa lihat pointernya Bapak. Nah, muncul kayak gini, diklik kiri, tahan. Set, kayak gitu ya. Nah, di sini ada, kalian cari Windows specification. Nah, ini ada edition punya Bapak ini Windows 10 Pro ya. Kalau versinya nggak usah, edition ada Windows 10 Pro. Ingat-ingat ya. Nanti yang pakai Windows 7, 8, 10, 11 yang terbaru ada, kemarin itu ada yang Windows 7 juga ada kalau nggak salah. Ya itulah, kalau kita menggunakan laptop sendiri itu susahnya di situ. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau pakai Windows 7 nanti tanya lagi, pakai Windows 8 nanti tanya lagi ya. Kalau ada yang Windows 11 kemarin udah saya kasih tahu caranya ya. Nah, kita lanjut, kita tutup ya. Kita udah tahu spesifikasi dari Windows kalian. Kok spesifikasi edition dari Windows kalian. Kalau punya Bapak ini ya Windows Pro ya, Windows 10 Pro ya. Nah, kalau kalian berapa, nanti tinggal kalian tanya di kolom komentar atau kalian tanya di waktu sekolah. Kita close ya, kita close di sini yang merah ini, close.
Kalau kalian udah tahu edition, Windows Edition kalian, itu ke sini. Kalau kita pengen jadi programmer, wah, kalau kita mau belajar programmer atau belajar bahasa pemrograman, kita harus mengaktifkan ekstensi dulu. Apa itu ekstensi ya? Ini nanti kita belajar tentang. Ini kalian pencet view dulu di sini. Ada file, ada home, ada share. Kita pencet view dulu. Nah, view mana sih ekstensinya? Nah, kalau di Windows 10 tinggal file name ekstensi. Kalian centang. Ini kalau Bapak kan udah dicentang. Udah ya. Nah, ini centang. Berarti udah selesai. Apa sih fungsinya itu? Biar mengetahui nanti file yang kamu gunakan tuh extensionnya apa. Contoh kita buat contoh lagi. Jangan diikutin ya. Entah contoh di downloadan. Nah, contohnya di sini downloadan. Nah, ini ada PNG. Ada ini PNG, kalian bisa lihat kan. Kalau kita rename, di kanan rename, itu di sini kita tahu ada PNG. Oke. Nah, di sini kalau kita rename ada JPG. Kalau kita rename lagi dan ini ada JPEG. Itu namanya file. Setiap file itu ada ekstensinya masing-masing, ada jenisnya masing-masing. Oke, paham? Kita balik lagi ya, kita balik lagi close biar nggak bingung. Ini pembahasan kita klik kiri 2 kali, klik. Habis kita klik, kita buat yang namanya file HTML terlebih dulu. Kita buat di sini new, pakai teks, pakai notepad nggak masalah, teks dokumen. Kalau kalian hanya pakai teks dokumen, klik belajar gitu. Kita buat nama belajar dulu. Belajar. HTML. Enter. Kalau di sini ada if you change a file name extension, the file may become unusable. Aduh, susah pokoknya. Pokoknya intinya, are you sure you want to change it? Apa kamu yakin ingin mengganti itu gitu ya. Intinya itulah. Ya, saya ingin mengganti. Yes. Nah, di sini kelihatan ya ada gambar Chrome-nya. Kalau kalian nggak ada gambar Chrome-nya, nanti kalian tinggal open with Chrome, Google Chrome ini ya. Nah, oke. Kalau semisal kita buka 2 kali, ini pasti halamannya kok kosong. Halamannya kosong karena belum kita isi apa-apa. Oke ya, sampai sini berhasil ya semuanya. Nanti kalau ada yang nggak berhasil, tinggal tanya di kolom komentar. Sekarang kita waktunya untuk ngedit. Kalian klik kanan, pilih open with notepad seperti biasanya ya. Tapi Bapak menggunakan ini ya, Visual Studio Code biar kalian lebih gampang lihatnya. Klik. Nah, di sini kita HTML, mana HTML? Ctrl I. Ctrl KM. Kayaknya saya belum install. Tapi apa? Ini nggak usah dihiraukan. Ini nggak usah dihiraukan aja. Nanti kita baca lagi. Terus kalian buka yang namanya tadi HTML yang di
yang di di browser. HTML tutorial. HTML is the standard markup language for web pages. With HTML adalah standar bahasa pemrograman untuk halaman web. Dengan HTML kamu dapat membuat suatu website. HTML sangat mudah dipelajari. Kamu akan menikmatinya. Oke. Belajar contoh pembelajaran. Kamu dapat menggunakan di sini editor. Kamu dapat mengedit HTML code dan view di browser. Oke, kalau gitu kita coba copy aja ya di sini. Copy set. Oke, di blok semua. Kita klik. Kalau mau ngeblok itu klik kiri. Kalau di samping sini ya, sampai kayak gini ya. Mouse kita, pointer kita sampai kayak gini ya. Nah, ini sampai kayak gini ya. Nah, itu kan bisa copy dari samping sini. Set. Klik kiri, tahan sampai semuanya terblok berwarna biru. Klik kanan ya, klik kanan di dalam blok ini ya. Klik kanan, copy. Habis itu kalian pindah ke notepad kalian atau ke ini Visual Studio. Klik kanan, paste. Lalu save atau Ctrl S, Ctrl tambah S. Habis itu baru kita coba jalankan. Balik lagi ke sini, klik kiri 2 kali, klik. Seperti ini. Nah, kalian udah tampil seperti ini. Gimana? Menarik kan? Ya oke, sampai di sini dulu ya di bab pertama ini. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan komen atau silahkan WA saja. Bagi teman-teman, kita pelan-pelan aja sambil sama-sama kita belajar untuk coding. Sebenarnya di masa-masa kalian itu coding itu sebenarnya nggak begitu penting ya, karena ada AI itu bisa dibantu dengan AI. Tapi nanti kalian tahu dasarnya, habis tahu dasarnya nanti mudah-mudahan kita belajar dengan menggunakan AI lagi yang lebih gampang lagi yang bisa kita susun. Oke, sampai di sini dulu dan terima kasih karena udah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya atau di part-part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.